Shalom teman-teman terkasih, perkenalkan nama saya Zevanya Gedalia dari kelas 12 MIPA B, absen 36. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik agama Kristen. Sebelumnya, mari kita buka dengan doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin membuka ujian praktik ini, kiranya ujian ini berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan membaca sedikit dari firman-Mu, kiranya apa yang hamba sampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dan dosa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pembacaan Alkitab pada saat ini akan saya ambil dari Nehemia 9, ayatnya yang ke-16 sampai 19, yang berbunyi seperti ini. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang sabar, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan membuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Jadi ada sebuah pepatah yang cukup populer yang mengatakan bahwa hanya keledai yang jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama. Arti dari pepatah ini ialah apabila seseorang tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang sama yang pernah ia lalui, ia diibaratkan seperti keledai. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Kita udah sering dong pastinya dengar kata-kata itu. Pengalaman itu mengajarkan kepada kita buat gimana sih caranya kita itu harus jalanin hidup lebih baik di masa yang akan datang, di masa depan, dengan belajar dari masa lalu kita, dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak banget orang yang jatuh dalam kesalahan yang sama, bukan hanya 2 kali, tetapi berkali-kali, berulang kali. Contoh kecil sederhananya seperti menjudi atau mabuk-mabukan. Saat kita berjudi, kita tahu judi itu tuh bukan hal yang baik, itu adalah hal yang berdosa dan itu sangat tidak menguntungkan karena menghabiskan harta kita untuk hal yang sia-sia. Kita tahu hal itu tapi kita masih ngelakuin itu. Terus contoh lainnya, saat kita akan menghadapi ujian sekolah misalnya, seharusnya kita belajar tapi kita malah bermalas-malasan. Kita tahu resiko dari bermalas-malasan itu, hasil ujian kita tidak akan baik dan ujung-ujungnya kita akan mencontek. Kita sudah tahu resikonya tapi kita tetap aja ngulangin lagi. Besok kalau ada ujian tetap aja kayak gitu, malas-malasan lagi. Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan nyata yang sering banget terjadi sama kita. Nah, kalau di dalam bacaan kita ini, kasih Tuhan itu selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Saat bangsa Israel keluar kembali dari tanah pembuangan di Babel, mereka itu berkumpul, mereka berpuasa karena
mereka ini kasih Tuhan itu kan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel ya. Dapat kita lihat juga dari banyak ayat-ayat sebelumnya, banyak banget kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Nah, pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan ini telah membawa umat Israel ke dalam penyesalan dan pertobatan. Mereka itu menyadari betapa baiknya Tuhan, meskipun leluhurnya mereka itu sering menduakan Tuhan, sering mendukakan atau membuat sedih Tuhan. Nah, penyesalan dan pertobatan itu yang membawa umat diperkenankan oleh Tuhan. Jadi orang Israel ini setelah kembali dari tanah pembuangan di Babel, mereka berpuasa, mereka mengaku dosa mereka serta dosa nenek-nenek moyang mereka. Mereka melakukannya dengan cara sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan mereka mengawali penyesalannya, mereka menaikkan rasa syukur dan berkat Tuhan. Dan syukur atas berkat Tuhan. Nah, Tuhan tuh udah banyak banget, seperti yang kita tahu, ngasih kasih yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel tuh banyak banget. Salah satu contohnya kayak yang tadi disinggung di ayat 19. Tuhan itu memberi tiang api dan tiang awan. Terus Tuhan juga menjaga mereka dari musuh-musuh mereka. Terus mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan juga membelah Laut Tiberau buat mereka. Tapi balasan dari bangsa Israel ini tuh beda banget gitu. Mereka malah sering membuat kecewa Tuhan. Contohnya aja, mereka udah dibebasin dari tanah perbudakan di Mesir, mereka malah mau kembali lagi ke sana. Mereka juga sering banget membuat dan menyembah berhala. Terus mereka suka berpaling dari Tuhan. Nah, maka itu mereka berkumpul, mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabung dan tanah di kepala mereka sebagai tanda kesedihan dan penyesalan atas segala dosa-dosa mereka dan dosa-dosa nenek moyang mereka. Nah, dalam pengakuan dosa ini mereka berefleksi diri, mereka mengakui telah bertindak angkuh nenek moyang mereka. Terus nenek moyang mereka juga sering keras kepala, menunjukkan sikap dan perbuatan yang enggak patuh sama perintah-perintah Tuhan. Walaupun kasih setia Tuhan itu nyata dalam sejarah dan kehidupan bangsa Israel, namun tetap aja mereka sering kayak memberontak atau melawan Tuhan. Tapi walaupun demikian, Tuhan itu gak pernah sama sekali ninggalin bangsa Israel. Tuhan itu tetap setia sama mereka. Padahal kan kayak Tuhan juga udah pernah menyinggung lewat 10 hukum Taurat yang bunyinya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di sini udah jelas banget kalau Allah itu adalah Allah yang cemburu. Tapi bangsa Israel yang suka ngelakuin dosa ini tetap aja ngeduain Tuhan. Tapi walaupun udah dihianatin sama bangsa Israel, Tuhan tuh tetap nunjukin kasih setianya ke mereka. Nah, kita sebagai anak-anak muda di zaman sekarang, sebagian dari kita itu dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki diri kita untuk masa yang saat ini kita jalani dan masa yang mendatang. Tapi sayang banget, masih banyak banget orang-orang atau anak muda di luar sana yang terus ngulangin kesalahan yang sama kayak bangsa Israel. Dan kita tuh gak pernah mau belajar buat berubah serta mengintrospeksi diri kita. Jadi pada khotbah hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita harus berusaha untuk menjadi seorang pribadi yang berubah dan berbuah bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Kita tuh harus belajar buat berubah
jangan kita ngabisin waktu buat hal yang sia-sia. Kayak ngulangin kesalahan yang sama itu kan sama aja kita membuang-buang waktu kita, padahal banyak banget hal-hal lain yang bisa kita lakuin yang lebih bermanfaat gitu. Berbuah di dalam Tuhan. Kita tahu ada 9 buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita tuh harus menjadi kasih dan damai sejahtera dimanapun kita berada, agar kita mencerminkan orang Kristen yang penuh kasih. Penguasaan diri itu juga penting banget buat kita. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan. Kita tuh harus percaya kalau misalnya Tuhan itu setia banget sama kita, dan itu emang nyata banget. Jadi sefatal apapun kesalahan yang kita lakuin, kita tuh pasti diampunin, asal dari diri kitanya sendiri tuh mau untuk berubah, buat bertobat dan berserah kepada Tuhan gitu. Kita harus inget sama kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita. Tanpa anugerahnya mustahil kita bisa duduk di sini, masih bisa bernafas saat ini. Jadi itu kita harus bersyukur ya. Terus jika kita masih hidup dalam dosa, kita tuh harus cepat-cepat bertobat. Kita nggak boleh takut, karena kita harus datang aja kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan kita percaya kalau Tuhan itu bakal ngampunin kita, karena Dia itu adalah Allah yang baik dan Maha Pengampun. Contohnya kan kayak tadi bangsa Israel, walaupun udah ngelakuin kesalahan yang sama berulang-ulang kali, udah buat sedih Tuhan pun, Tuhan masih tetap mau ngampunin, masih tetap mau beserta mereka gitu, masih mau menyertai mereka. Jadi kita sebagai orang Kristen tuh jangan mau kita dipanggil tuh seperti keledai ya, hanya karena kita suka ngelakuin kesalahan yang sama berulang-ulang. Kita harus jadi orang Kristen yang belajar dari kesalahan kita, belajar dari apa yang telah kita lewati, pengalaman-pengalaman kita, karena banyak banget dari pengalaman itu yang dapat diambil nilai-nilai baiknya. Lalu pesan yang terakhir, pengalaman itu adalah pelajaran yang berharga. Jika kita nggak bisa belajar dari sejarah, maka sejarah akan mengajari kita dengan keras. Jadi sekian saja khotbah hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat mengubah kita untuk hari-hari besok, agar kita menjadi lebih baik lagi, agar kita berubah dari kesalahan-kesalahan yang sering kita perbuat, dan kita mau bertobat kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup khotbah ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu ini. Kiranya apa yang telah hamba sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami sebagai pemuda-pemuda Kristen, agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali, dan kami mau bertobat, mau datang kepadamu untuk hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mengakhiri ujian praktik ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman dan Bapak Ibu penguji. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih.